Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Targetnya tentu banyak. Nah, kalau penjual ini tentu ada pembeli. Nah, kalau ada penjual pembeli, ada juga yang namanya kurir yang mengantarkan. Nah, seperti kita beli paket. Iya. Nah, ada penjual, ada pembeli. Nah, kita pesan. Kemudian juga ada yang berperan sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi jelang siang semuanya. Karena udah nggak pagi banget lagi ya, bener. Liza, ya. Jelang siang ini Kak. Iya benar sekali. Nah, halo sahabat semua, di kesempatan pagi jelang siang ini di podcast Jaksa Menyapa ya. Nah, kita berdua nih, kita collab ya berdua. Bener Kak. Ada saya Mbak Helen nih, ada. Dan saya Liza. Nah, betul sekali. Selama 1 jam ke depan kita akan menemani teman-teman semua ya. Dan tentunya yang kita bahas, topik kita kali ini nih luar biasa banget, menarik Bener sekali banget. ya. Topiknya itu dekat banget dengan masyarakat dan tentunya generasi muda, yaitu mengenal bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya bersama Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Nah, teman-teman, kalau kita ngebahas narkoba, narkotika, pokoknya nanti kita lebih jelasnya bisa nanya sama narasumber klien kita. Tapi sebelum itu, Liza, Mbak sendiri kalau udah dengar kata narkoba tuh ngeri banget ya. Bener banget Mbak, apalagi Liza nih ya sebagai generasi muda, bener narkotika generasi muda. Ditambah Mbak lagi punya anak nih yang bakalan calon penerus ya. Aduh, takut banget kalau terpengaruh dengan hal-hal buruk seperti itu. Jadi memang beruntung banget kita punya tamu istimewa, narasumber keren kesempatan pagi jelang siang hari ini ya. Langsung dari Kejaksaan ya. Oke, dan langsung kita sapa aja nih ya. Biar langsung aja, nggak usah pakai lama ya. Ya bener banget, nggak usah pakai lama. Oke, selamat siang. Kita ucapkan kepada narasumber kita ada Bapak Hafiz Aulia SHMH, Kasubsi 1 Ideologi, Politik Pertahanan, Keamanan Sosial, Budaya Kemasyarakatan dan Teknologi Informasi. Dan satunya lagi ada Bapak Irfan Haryono SH sebagai Kasubsi 2 Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Wah, pasti ini narasumber hebat. Terima kasih ya Bapak narasumber menyempatkan waktunya untuk datang di tempat kami ini ya. Ngobrol bareng kita di podcast hari ini. Dan sedikit Pak, ini boleh dong nanya-nanya ya Pak ya. Ini Bapak aslinya orang Indo atau gimana ya Pak? Kalau saya asli Sumatera Barat, cuman domisili di Pekanbaru. Oh, sudah lama di Indragiri Hulu ini sendiri Pak? Kebetulan di Indragiri Hulu ini penempatan yang kedua, karena sebelumnya di Sumatera Barat di Kejaksaan Negeri Padang tahun 2021 sampai 2022, kemudian 2023 pindah ke Indragiri Hulu. Artinya di sini sudah sekitar hampir 3 tahun lah saya di sini. Luar biasa di sini kan Pak, tempat wisatanya oke Pak ya. Ya wisatanya ya. Wisatanya lumayan. Kulinernya juga oke. Jadi sedikit promosi info saya ya sebagai putri daerah ya. Agak sedikit nggak apa-apa ini. Sedikit. Oke, kalau untuk Bapak ya kan sendiri? Kalau saya itu aslinya itu sukunya Pariaman ya. Oh, Pariaman. Nah, tapi saya itu lahir dan besar itu di Pekanbaru. Nah, kemudian untuk di Indragiri Hulu ini saya baru kurang lebih itu dari bulan 2 2025 ya. Sampai sekarang sekitar 1 tahun berapa ya? Berarti lebih ke bulan Pak Hafiz ya. Bulan Pak Hafiz. Bapak Irfannya nyesel ya. Betul, karena sebelumnya saya itu ditempatkan untuk pertama kali itu saya di Sulawesi Utara. Oh, jauh sekali ya. Di Kejaksaan Negeri gitu. Nah, kemudian penempatan kedua saya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Habis itu Baru yang ketiga adalah ini Indragiri Hulu. berarti kalau ngomongin ke Indo mungkin ini first time ya Pak, pertama kalinya ya. Iya, pertama kali saya ke sini. Walaupun saya memang lahir besar di Pekanbaru di Riau ya. Dulu untuk Indragiri Hulu waktu saya penempatan di sini baru saya menjalan kaki di sini. Padahal nggak jauh kali cuma 4 Betul, jam ya Pak ya. iya. Jadi kita ucapin welcome to Indo aja deh Iya. Bapak berdua. Selamat datang di Ya, selamat datang Pak ya. Oke, kali ini kan Pak sesuai dengan topik kita ya mengenai bahayanya narkotika dan konsekuensi hukumnya ya. Dan dengan hadirnya Bapak narasumber keren kita di sini kita punya unek-unek nih Pak bakalan kita tanyakan. Jadi kita udah nyiapin pertanyaannya. Kita mohon kesediaan untuk Bapak narasumber berdua untuk menjawabnya ya. Iya.
langsung aja ya. Iya, Kita ke karena bapak-bapaknya udah pada siap nih. Udah siap banget nih. Ya, Saya siap udah banget. sampai minum Lagi ya. kopi juga, minum teh. Iya. Masih pada semangat banget. Sudah melek lah. Ya, udah mulai ya Pak ya. Oke, langsung saja ya. Oke, Lisa. Jadi kan sampai hari ini nih Pak, kita lihat masih sering nih mendengar kasus narkotika di berbagai daerah nih. Dan mengapa nih narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius di Indonesia? Ya jawab ya. Ya, mungkin dari Pak Irfan. Ya. Baik, sebelum kita ke sana ya, mungkin kita lebih baik ada baiknya mengetahui dulu apa sih narkotika itu sendiri. Nah, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan seperti itu. Kemudian ada juga namanya psikotropika. Nah, itu adalah zat atau obat selain narkotika yang bersifat psikoaktif. Nah, dan mengaruhi susunan saraf pusat hingga mengubah aktivitas mental dan perilaku itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian kita kalau ditanya apa sih bahayanya narkotika itu sendiri ya, nah, narkotika merupakan salah satu ancaman serius yang dapat merusak generasi muda dan menghambat kemajuan bangsa. Nah, sebagaimana generasi penerus itu anak-anak muda memiliki peranan penting lah dalam menentukan masa depan Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu penyalahgunaan narkotika harus menjadi perhatian bersama dari sisi seluruh masyarakat lah untuk dapat memerangi narkotika itu sendiri. Seperti itu kurang. Berarti dampaknya itu memang bukan hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga keluarga ya Pak ya, lingkungan, bahkan masa depan bangsa, apalagi khususnya generasi muda yang menjadi kaderisasi di negara kita. Mabuk sekali dampaknya Pak ya. Terus saya jadi bengong mikir Pak, aduh ngeri sekali ya. Oke, terima kasih untuk Pak Irfan. Sebelum saya lanjut ke Pak Hafiz nih Pak, saya sedikit minta penjelasan mengenai konsekuensi hukum untuk narkotika ini sendiri Pak. Baik, untuk narkotika itu sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang mana di sini mengatur secara kompleks dan secara lengkap terhadap baik itu pengguna, baik itu yang penyalahguna narkotika, kemudian juga ada konsekuensi hukum ataupun pasal yang berlaku bagi pengedar, kemudian bagi bandar narkotika, kemudian juga bagi yang memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika. Jadi memang ada pengelompokan dan juga peran-peran yang diatur secara kompleks dan lengkap dalam pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini. Untuk pengedar itu sendiri itu diatur dalam pasal 114 ayat 1. Nah, itu untuk di bawah 5 gram. Nah, dan yang untuk di atas 5 gramnya itu diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009. Itu untuk pengedar. Kemudian bagi untuk yang menguasai, yang memiliki, yang menyimpan narkotika, baik itu di dalam badannya ataupun yang ada di lingkungan rumahnya, nah itu bisa dikenakan pasal 112 ayat 1 untuk di bawah 5 gram dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009. Dan dengan pasal ini karena tahun ini sudah berlaku KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terkait pasal 112 memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika ini beralih kepada pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu pasal terbaru di dalam KUHP, karena di KUHP juga mengatur terkait sebagian tentang undang-undang narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, termasuk pasal 112 itu sekarang sudah berubah menjadi diterapkan pasal 609 ayat 1 yang untuk di bawah 5 gram dan ayat 2 untuk di atas 5 gram. Nah,
kemudian ada juga pasal untuk pengguna atau penyalahguna narkotika, itu masih tetap diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, itu diatur dalam pasal 127. Nah, itu biasanya kita gunakan pasal 127 di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Karena kalau kami ini kan orang awam ya Pak ya. Iya. Tahunya kirain itu sama aja, ternyata Berbeda, beda. karena perannya dalam perkara narkotika ini dia tidak bisa bergerak secara sendiri, karena memang kita mengetahui narkotika ini merupakan kejahatan yang luar biasa atau yang masuk dalam kategori extraordinary crime. Artinya dia tidak hanya berdampak pada diri pribadi si pelaku, tapi juga bisa berdampak pada generasi muda. Nah, ini berbahaya sekali, makanya kita pemerintah juga menaruh atensi yang sangat penting untuk penanggulangan dan juga pencegahan perkara terkait dengan narkotika ini. Tentunya dalam konsekuensi hukumnya juga diatur melalui undang-undang ini. Harapannya bisa dapat memberikan efek jerah pada si pelaku dan juga dapat menekan angka peredaran narkotika khususnya di Indragiri Hulu ini, seperti itu. Mudah-mudahan ya berkurang ya, karena ngeri sekali. Tadi saya bilang Pak, saya punya anak jadi ngeri juga saya Pak, Ya. apalagi laki-laki kan pengaruhnya. Sangat berpengaruh karena Oh, betul sekali Pak, itu yang bikin nggak saya aja sih Pak, rasa saya ibu-ibu yang ada di Minggu dan dimanapun juga pasti takut ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya, dan tadi kan baru penjelasan nih Pak. Ya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan nih Pak. Tapi sebelum nanti boleh mic-nya didekatkan lagi. Oh, iya, boleh. Nanti biar mendengar benar. artikulasinya dengan Iya. jelas. Terlalu jauh kan? Iya, tapi kalau apa sambil ngopi juga nggak masalah Pak. Nyantai-nyantai aja ya Pak ya. Tadi kan udah tuh penjelasannya ya Liza ya Pak ya. Untuk ini pertanyaan nih yang udah disiapkan nih Pak ya. Mengapa narkotika itu masih menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum hingga saat ini? Kalau kata orang-orang kami ini Pak, tak sudah-sudah nah seperti itu. Tak sudah-sudah. Ya, orang kampung bilang tak sudah-sudah ada aja. Nah, itu yang kami butuh jawaban ini Pak. Mungkin Pak Hafiz bisa menjawab ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa hingga saat ini negara sangat memperlihatkan tadi pertanyaannya kenapa masih menjadi perhatian khusus Betul, ya? pemerintah. Karena begini, untuk sedikit kita sampaikan terkait dengan statistik kriminal khususnya di Indragiri Hulu itu sendiri. Angka untuk peredaran narkotika itu sendiri semakin meningkat. Nah, untuk tahun 2025 itu untuk perkara narkotika yang masuk ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dalam bentuk SPDP itu sudah mencapai sekitar 510 perkara. Nah, itu tahun 2025. Nah, itu sangat banyak, bahkan di tahun 2025 itu untuk perkara kita yang masuk itu untuk semua perkara itu ada 901 perkara. Nah, jadi dari 901 perkara itu 510-nya itu perkara narkotika yang kita tangani. Artinya hampir 55% sampai 60%. Nah, itu di perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu itu perkara narkotika. Nah, ini menjadi tugas penting juga bagi kami selaku aparat penegak hukum dan juga pemerintah. Tentu kita tidak hanya ingin melakukan penegakan hukum saja, kita juga ingin memberikan semacam pencegahan bagaimana upaya preventif ini dapat diberlakukan terhadap agar dapat menekan angka perkara narkotika ini supaya dapat menurun dari tahun ke tahun, tidak meningkat seperti yang terjadi pada saat ini. Karena untuk tahun 2026 ini saja itu sampai bulan Juni ini itu perkara narkotika itu sudah sekitar 210 sampai bulan Juni ini, belum sampai akhir tahun nanti. Nah, ini yang kita baru setengah tahun ini baru ya? setengah tahun, baru 6 bulan Iya, di tahun 6 bulan. 2020 sudah 210 yang kita tangani perkara narkotika. Ini setengah dari yang baru sebelumnya ya. dari 2025 ini kita harapkan supaya tahun 2026 ini tidak meningkat dari tahun yang sebelumnya. Ini yang kita harapkan.
Nah, maka dari itu kita dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu itu sendiri melalui bidang intelijen itu kami melalui program jaksa masuk sekolah itu, kemudian juga jaksa menyapa melalui radio, itu kami selalu menyampaikan terkait bahaya narkotika ini pada kalau untuk program jaksa masuk sekolah itu kita sampaikan kepada siswa-siswa. Kalau untuk jaksa menyapa itu kita sampaikan kepada masyarakat pendengar radio. Nah, kemudian juga ada juga penerangan hukum itu kita sampaikan kepada guru-gurunya. Bahkan juga ada orang tuanya kita ikut sertakan juga agar dapat istilahnya itu mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam jalan yang salah ini, barang-barang haram ini seperti narkotika, seperti itu. Kalau dari yang banyak tadi Bapak sebutkan Iya. itu kebanyakan itu dari kalangan mana Pak? Itu entah itu pelajar atau gimana gitu Pak? Kebanyakan kalau kalangan yang masuk ke perkara kita itu memang masih banyak yang dewasa. Dewasa, walaupun tidak menutup kemungkinan perkara anak pun juga banyak yang masuk terkait dengan perkara narkotika ini. Tapi untuk sebagian besar masih umur dewasa yang terjerat perkara narkotika ini. Nah, tapi memang kita berharap karena memang untuk di Indragiri Hulu ini kan memang jalur lintas provinsi ya. Jadi memang menjadi tempat yang strategis untuk melakukan transaksi jual beli narkotika. Nah, maka dari itu ya kita juga pihak aparat penegak hukum juga menaruh atensi yang sangat khusus untuk perkara narkotika ini agar dapat dicegah dan juga begitu menurun dari tahun ke tahun ya seperti itu. Tapi emang benar juga Pak ya, seperti Bapak bilang tadi kan kita juga harus kasih bimbingan ke orang tua biar Betul. bisa mengawasi anaknya ya Pak ya. Iya. Karena kebanyakan juga sebagian dari mereka yang terjerumus itu bisa jadi karena anak broken home ya Pak ya. Bapak penting Betul. sekali sepertinya peran orang Iya, tua ya Pak ya. betul. Seperti itu. Sangat penting memang karena kunci utama itu memang dari keluarga itu sendiri, Keluarga ya, Pak. paling dekat gitu kan. Nah, disitulah dapat memberikan tameng pertamanya lah untuk dapat memberitahu dan mengenalkan kepada anak itu tentang bagaimana bahayanya narkotika itu sendiri, seperti itu, agar karena nanti di luar kan lingkungannya seperti apa kan, karena lingkungan itu sendiri, lingkungan pertemanan misalnya itu sangat mempengaruhi untuk si anak ini atau orang lain lah ya, kalau kita tidak ke anak ya. Nah, itu sangat mempengaruhi diri orang itu untuk dapat terpengaruh. Karena kalau hal yang buruk itu cepat sekali Sangat cepat, pengaruhnya Pak. apabila tidak diawasi ya. Iya, kurang pengawasan dari orang tua. Baik sekali. Apalagi untuk saat ini, ya Allah. Mbak, apalagi Mbak Ellen juga udah punya. Nah, itu dia. Makanya pas ada kesempatan seperti ini didatangi sama narasumber hebat seperti ini, wah kesempatan banget ngeluarin yang mau ditanya. Kan kemarin nggak tahu nanyanya kemana ya Pak ya. Sekarang udah ada ini, udah ada. Langsung keluar makanya naluri maknya kan. Oke, Riza kita lanjut lagi. Tadi Pak, kita kan sudah membahas tentang konsekuensi hukumnya, bahaya-bahaya narkotika. Tadi juga Pak Hafiz juga agak menyinggung generasi muda juga tidak lari dari narkotika juga ya kan Pak, mengkonsumsi. Nah, jadi di umuran Nizam sekarang nih Pak, ya kan termasuk generasi Z ya lah ya kan? NZ kalau kata orang ya Pak Iya. ya. Nih, seberapa besar kira-kira Pak ancaman narkotika terhadap generasi muda? Soalnya kan generasi muda penerus nih dari bangsa-bangsa kita. Jadi gimana ancamannya menurut Pak Irfan? Nah, seperti yang disampaikan tadi juga sudah banyak disinggung oleh Pak Hafiz dan saya juga sempat menyinggung tadi. Untuk generasi muda itu sangat rentan dan sangat besar ancamannya terkena atau ikut dalam masuk terjerumus ke dalam narkotika itu lah ya. Nah, kenapa? Karena merupakan kelompok yang masih rentan ya untuk terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau memang lingkungan itu tidak baik ya, sangat mempengaruhi lah nanti untuk si anak itu, untuk generasi muda ini ya dapat terpengaruh gitu. Walaupun itu kembali lagi ya ke diri masing-masing. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, keluarga adalah tameng utama untuk dapat mencegah itu terjadi. Dengan apa? Dengan memberitahu seperti apa bahayanya, memperkenalkan
hal-hal narkotika itu sendiri gitu kan, seperti apa bahayanya dan segala macam, sehingga anak itu dapat mengetahui, dan apabila nanti di lingkungannya ada yang seperti itu, mungkin anak ini bisa menghindar atau tidak menjauhi lah dari lingkungan yang sudah tercemar dengan narkotika tadi itu sendiri. Seperti itu. Berarti sangat rentan terpengaruh ya generasi mudanya kalau di lingkungan yang Mbak Ellen katakan. Pasti biasanya lingkungan itu yang nomor satu ya Pak ya, apalagi dekat tempat dia bermain, yang awalnya dia nggak kenal dikenalkan, yang awalnya istilahnya coba-coba, taunya keterusan. Betul, karena penasaran gitu ya kan. Tadi. Berawal dari Coba. penasaran. Awalnya kan gini Pak, udah pakai aja gratis. Iya. Biasanya kayak gitu Pak, saya nonton di TV sih Pak. Mbak Ellen ini sudah tentang Iya. Korban TV loh Pak, jadi kayak gitu sih jalan ceritanya kan Pak, ujung-ujungnya ya sampailah terjadi hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba ketagihan, akhirnya dia malah bahkan berimbas jadi jelek ya, jadi mencuri atau segala macam untuk bisa membeli barang tadi. menimbulkan kejahatan yang lain. Itu adalah tindak kriminal jadinya ya Pak ya. Sebaiknya memang dijauhi ya Pak ya. Benar. Oke, lanjut ini Pak. Kita geser ke Pak Hafiz ini. Siap ya, Ya. Pak ya? Masih Ya. semangat kan Pak? Masih, Kalau Pak masih. ngopi aja dulu bentar nggak apa-apa. Boleh ngopi. Iya nggak apa-apa. Jadi minum ya beda. Iya. Ngopi. Silakan nggak apa-apa Pak. Kakaknya nggak ngopi ya? Pak, saya ngopi saya kena tidur mau Pak. Begadang nanti Ellen Pak. Saya nggak ngantuk ya. Iya benar sekali. Kalau Ellen nggak ngantuk karena apa Pak? Karena semangat. Oh Pak, iya coba iya. ditanya ini Pak. Masih banyak ya pertanyaan. Iya, pokoknya semangat jadinya nggak perlu ngopi udah tenggang nih Iya, Pak iya. ya. Untuk berikutnya nih Pak, Ya. apa saja nih Pak ya faktor yang biasanya menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika? Faktor penyalahgunaan narkotika itu sangat banyak sekali. Salah satunya ya kalau untuk pengedar narkotika itu yang pasti ingin mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, karena rata-rata dari perkara yang sudah kita tangani itu yang pasal 114 yang untuk pengedar narkotika, entah itu kurir, entah itu bandar, apakah itu juga sebagai penjual ataupun pembeli, itu mereka membeli karena dua hal alasan. Yang pertama untuk dikonsumsi, dan yang kedua untuk dijual kembali. Kenapa dikonsumsi? Karena mereka sudah ketergantungan, sudah kecanduan kan. Karena namanya zat adiktif ya, di dalam narkotika ini ada zat yang membuat kita menjadi candu, ketagihan. Karena seperti pengertian yang sudah disampaikan Pak Irfan tadi, karena dia memberikan efek yang efek penenang dalam diri. Nah itu apakah itu perubahan kesadaran ini yang awalnya dia gelisah karena kondisi ya banyak kondisi permasalahan, entah itu permasalahan kehidupannya, apakah itu permasalahan sosial, ekonomi maupun permasalahan dengan keluarga. Nah, itu dengan dia mengkonsumsi narkotika itu mereka akan merasa lebih tenang. Nah, jadi kesadarannya itu seakan-akan masalahnya menjadi hilang. Tapi dalam bawah sadarnya saja, dalam diri pengguna ini saja. Nah, jadi kebanyakan pengguna ini mengkonsumsi ini untuk menghilangkan rasa stres yang ada dalam diri yang dialaminya. Nah, sehingga dia merasa lebih tenang, kemudian juga rasa nyeri menjadi hilang, kemudian juga ketergantungan jadinya. Ketika tidak mengkonsumsi itu dia gelisah, kemudian ketika gelisah jadi harus mengkonsumsi kembali supaya menjadi tenang kembali. Jadi itu begitulah siklusnya. Ketika kita sudah terjerumus, Terus seperti itu ya Pak, siklusnya ketika kita sudah terjerumus ke dalam barang yang narkotika ini. Nah, ketika kita sudah terjerumus ke barang narkotika ini, ketika kita sudah ketergantungan, dan ketika kita ingin mengkonsumsi tapi tidak ada uang untuk membeli, nah ini terkadang kebanyakan dari pelaku ini dia bekerja dengan bandar. Dengan bandar bekerja sama agar bisa dapat uang dan juga dapat upah. Nah, apa saja upahnya? Uang, kemudian mengkonsumsi secara gratis dari si bandar ini. Maka yang berbahaya itu dalam peredaran narkotika ini adalah pengedarnya ataupun bandarnya. Makanya dalam undang-undang narkotika itu yang paling berat itu hukumannya itu untuk pengedar narkotika itu. Kalau di dalam pasal 1
14 itu hukuman untuk pengedar itu, saya bacakan, nah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau denda maksimum. Nah ini denda paling banyak kategori 6. Nah kategori 6 kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana itu diatur untuk kategori 6 ini dendanya sekitar 2 miliar. Nah itu kalau tidak bisa membayar denda itu maka diganti dengan pidana penjara selama 290 hari. Nah ini dia. Nah 290 hari. Nah ini subsidiarnya apabila si pelaku terpidana narkotika ini tidak mampu membayar denda tersebut. Jadi memang hukumannya berat untuk si pengedar. Nah ini perbedaannya nih. Ini untuk hukuman pengedar ini memang berbeda karena memang perannya sangat luas, bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain dan generasi muda. Nah merugikan. Nah kalau untuk yang memiliki saja itu dikenakan maksimal cuma 12 tahun hukuman maksimalnya. Kalau untuk di pasangan 09 itu oke. Nah ini ayat 1 narkotika golongan 1 itu paling lama 12 tahun. Kalau untuk golongan 2 paling lama 10 tahun, golongan 3 paling lama 7 tahun. Nah, jadi memang agak sedikit lebih ringan karena dia cuma memiliki sama menguasai saja. Golongan itu tuh maksud bedanya itu? Nah, golongan itu berbeda dia golongan itu. Kalau untuk golongan 1 itu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kalau untuk golongan 2 berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan untuk pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian narkotika golongan 3, narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jadi yang membedakan hanya tingkat berbahayanya saja. Nah, yang berbahaya itu memang kebanyakan golongan 1 seperti sabu, ekstasi, itu dan ganja. Kalau ganja kan dia termasuk golongan 1 tanaman. Kalau bukan tanaman itu sabu, ekstasi. Makanya 3 ini yang paling sering kita temukan dalam penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Bali, hulu ekstasi, sabu, dan tanaman ganja seperti itu kira-kira. Banyak, ada banyak. Tahu cuma narkoba udah gitu ya. Banyak Nggak tahu apa lagi. Iya. Taunya dengar kalau di berita-berita itu nyabu, Iya. seperti itu aja. Sisanya nggak tahu Pak. Iya. Ada golongan-golongan juga ya. Ini golongannya Tahu, karena kan? memang dia pengelompokannya dan juga akibat yang dimunculkan karena kita mengkonsumsi itu juga berbeda-beda. Oh tidak sama ya? Tidak sama, ada yang merasa lebih tenang, ada yang nyerinya hilang, kemudian ada yang dia merasa lebih bersemangat. Nah itu berbeda-beda untuk ininya, untuk akibat yang ditimbulkan seperti itu kira-kira. Tapi kalau misalnya untuk hukumannya sendiri itu sama Pak? Hukumannya gimana? Misalnya ini nih dia masalahnya di sabu, Iya. terus berikutnya ada di apa tadi ganja. Ganja. Kalau hukumannya itu tetap sama kesalahannya? Karena tergantung golongannya. Karena kalau sabu, ekstasi, dan ganja itu kan masuk golongan 1. Nah makanya kita kalau ketika golongan 1 itu berlakulah pasal 609 ayat 1 tadi. Nah, diancam paling lama 12 tahun. Nah, yang golongan 2 10 tahun, golongan 3 7 tahun. Nah, memang paling berat itu golongan 1. Nah, ini yang sering terjadi di perkara kita yang sedang kita tangani. Yang di Indragiri dulu nih Pak ya, Betul, tapi seperti golongan itu. 1 ya Pak ya, Betul. maksimal 12 tahun. Kan seru kan? Banyak tuh dia tahu kan. Iya. Awalnya bisa tahu cuma kayak narkoba aja, ganja ternyata ada golongan-golongan. Jadi sekarang kita nggak bisa dibodoh-bodohi orang Nggak lain. bisa, Nah, karena udah tahu. Ya Pak, ya Sama tahu ya ya. Pak. Langsung sama sumbernya kita tanya. Oke. Lanjut ini Liza. Oke Pak, tadi kan kita sudah membahas nih banyaknya ada yang pengedar, ada juga golongan-golongannya, banyak banget jenis narkotika dan banyak juga yang mengkonsumsi ini. Liza mau nanya nih, geser dulu lagi ya ke Pak Irfan. Dari sudut Sama Anda, ada, Pak? Saya Mas Riki, soalnya udah ada teh di samping. Kopi. Teh, sepertinya teh. ya ini
teh. Oh, yang ini teh. Kayaknya Kayaknya Mbaknya nggak butuh kopi konsen. nih. Ya. Mbak yang ini kayaknya ya. Ya kita ngopi dulu kayaknya. Lanjut ya. Tadi Riza mau tahu nih Pak, dari sudut pandang kejaksaan sendiri, bagaimana melihat persoalan narkotika di tengah masyarakat dari sudut kejahsaannya? Dari sudut kejaksaan itu sendiri melihat perkara narkotika yang berada di Indragiri Hulu ini ya, itu memandang persoalan narkotika sebagai kejahatan yang sangat serius ya, karena tidak hanya merugikan individu itu sendiri, nah, tetapi juga berdampak pada masyarakat yang secara luas ya. Nah, oleh karena itu penanganan memerlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, kemudian juga pemerintah, dan yang paling utama yang saya sebutkan dari awal tadi ya adalah lingkungan keluarga dan keluarganya itu sendiri, yang sangat bisa berperan sebagai tameng utama pertama dalam memberikan edukasi mungkin ke keluarga kita, terutama anak ya, anak kita, untuk dapat mengetahui dan sehingga dapat menjauhi narkotika sendiri seperti itu. Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak, proses hukumnya itu gimana ya Pak? Misalnya kalau sudah ada penggunaan narkotika nih, dari kejaksaan sendiri proses hukumnya itu gimana? Baik. Nah, untuk proses hukumnya ya yang pertama pasti diproses oleh apabila nanti ditemukan ya ada maupun pengguna, pengedar atau yang menguasai narkotika itu diamankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu ya. Nanti setelah pihak kepolisian sudah mengamankan, kemudian dilakukanlah penyelidikan, kemudian diproses secara hukum ya. Nah, sampai di BAP dan sebagainya. Kemudian apabila sudah berbentuk berkas, kemudian akan diserahkan ke kejaksaan, yang mana tadi didahului oleh SPDP ya, dari pihak kepolisian ke kejaksaan. Kemudian apabila sudah ada berkasnya, kemudian dimasukkan ke kejaksaan dan diserahkan ke jaksa peneliti ya, untuk diteliti berkas itu apakah sudah memenuhi unsur, sudah lengkap gitu ya. Apabila nanti sudah dinyatakan lengkap, dinyatakan P01, kemudian selanjutnya dari kepolisian akan menyerahkan si tersangka tadi beserta barang buktinya ke kejaksaan, yaitu melalui tahap 2. Nah, apabila nanti sudah diserahkan, kemudian nanti dari kejaksaan akan melimpahkan perkara itu ke pengadilan ya, untuk nanti akan disidangkan. Nah, setelah itu baru nanti kami jaksa penuntut umum menyidangkan perkara itu sampai nanti dituntutan dan nanti akan diputuskan oleh hakim. Nanti seberapa lama dia divonis, kemudian nanti juga ada dendanya itu biasanya ya, yang tadi disebutkan Pak Hafiz sesuai dengan kategorinya tadi. Kemudian nanti baru dia akan nanti dia akan di rutan ya, kalau di sini rutan kelas 2B ya, nanti akan dimasukkan ke sana untuk menjalani masa tahanan. Berarti tahapannya cukup banyak ya Mbak, tahapan prosesnya. Iya, lumayan panjang besar. Makanya kalau bisa itu, aduh Mbak generasi muda jauhi kalau nggak mau seperti itu ya Pak ya. Udah ngeri banget nengok hukumannya. Nggak usah masuk ke aja, ngeri ya Pak ya. Kalau bisa nggak usah ya, nggak usah masuk gitu. Oke, berikut masih nih Pak, kan tadi tuh karena nggak konsen ya Pak ya, kali saya mikir itu tadi Pak masih seputar yang tadi yang namanya pemakai, kurir, bandar, itu kan beda nih Pak. Jadi tadi mau nanya udahlah gantilah nanti, sekarang giliran Pak Apis lah mau nanya ke Pak Apisnya ini gitu kan Pak. Apa sih Pak, bingung saya nih bedanya antara tadi Bapak sebutkan yang namanya pengguna, kemudian ada kurir, terus pengedar dan bandar narkotika itu Pak. Oke, peran ya. Iya. Kalau dari segi peran memang berbeda perannya. Itu kalau untuk penyalahguna narkotika itu dia hanya sebagai pemakai untuk dirinya sendiri. Jadi dia dapatkan itu narkotika, kemudian dia karena memang pecandu dan memakai narkotika dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah pengguna, itu kurir,
bandar itu niatnya sudah berbeda. Niatnya adalah untuk memperjualbelikan narkotika, untuk mendapatkan uang, keuntungan dan segala macam. Targetnya tentu banyak. Nah, kalau penjual ini tentu ada pembeli. Nah, kalau ada penjual pembeli, ada juga yang namanya kurir yang mengantarkan. Nah, seperti kita beli paket. Iya. Nah, ada penjual, ada pembeli. Nah, kita pesan. Kemudian juga ada yang berperan sebagai pengantar. Pengantar ini juga sama dikenakan pasal 114 juga karena dia perannya mengantar. Dan itu hukumannya sama dengan pengedar dan atau penjual tadi, seumur hidup ataupun paling maksimal 20 tahun. Nah, itu kurir. Nah, kurir ya, jadi sistemnya itu seperti ini. Si pembeli menghubungi si penjual, terus pembeli si B, penjual ini si A. Nah, si B menelpon lah, biasanya seperti itu lah mekanismenya. Si B menelpon si A, bahwasannya si B ini mau membeli. Nah, si A ini menanyakan berapa gram ataupun harga yang dibeli tersebut. Nah, si B ini menyebutkan lah, misalnya 2 gram atau 3 gram atau bahkan 10 gram. Nah, si A kemudian menyampaikan harganya segini. Nah, kemudian si B ini biasanya untuk transaksi itu ada dua, ada yang secara langsung, ada yang melalui kurir yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau langsung yang si B ini datang ke rumah ataupun janjian di tempat yang mereka tentukan, yang sepi atau bagaimana, yang pasti mereka tentukan, kemudian mereka bertemu, disitulah transaksi dilakukan antara dua pihak ini. Tapi kalau misalnya melalui sistem melalui kurir, mereka ini sifatnya pasif, menunggu. Nah, si B pesan ke si A, kemudian si A menyuruh si C. Si C yang C ini merupakan anak buahnya si A. Kemudian si C disuruhlah mengantarkan ke si B tadi. Setelah si C mengantarkan ke si B, kemudian si B menyerahkan uang. Nah, bisa si B ini menyerahkan uang ke si C atau bisa si B mentransfer dana melalui dana. Yang paling sering itu transfer dana yang biasanya yang kita tangani itu si B mentransfer dana ke si A. Kemudian si C mengirim barang narkotikanya ke si B. Nah, kemudian si C ini dapat apa? Nggak mungkin kan si C ini hanya mengantarkan saja. Tentu dia juga mendapat upah dari si A tadi, entah itu dari hasil penjualan tadi. Nah, si A ini memberikan upah lah. Nah, baik itu berbentuk konsumsi secara gratis ataupun baik itu dapat uang, baik itu dapat rokok segala macam, pokoknya banyak keuntungan yang didapatkan oleh si C selaku kurir ini tadi. Nah, begitulah siklusnya. Nah, si B ini bisa jadi dia menjualkan lagi. Nah, begitulah siklusnya secara terus menerus itu. Nah, si B ini menjual itu Pak, itu kategori kayak bandar gitu Pak, enggak? Iya, jadi gini, dia siklusnya itu secara turun temurun dia. Jadi dari A si B, kemudian juga si B ini mana tahu dia berniat juga untuk menjual. Mana tahu dia mau cari uang juga atau kepepet uang juga. Kemudian si B ini dari 10 gram yang didapat dari si A ini, entah itu 2 gram yang dikonsumsi, 2 gram itu untuk dikonsumsi untuk diri sendiri, kemudian tersisa 8 gram, kemudian 8 gram ini dijual kembali ke orang, ke si ke si D. Nah, ada juga yang melalui sistem kurir lagi nanti. Jadi begitulah siklusnya tuh, secara turun temurun. Nah, makanya berbahaya sekali kalau ini dibiarkan terus menerus. Maka nanti sampai ke bawah hingga sampai di anak-anak kena. Nah, seperti itulah kira-kira siklusnya itu. Kalau untuk pengedar sama bandar itu beda ya Pak? Pengedar bandar, nah itu sebetulnya hampir sama. Karena pengedar ini kan yang memiliki narkotika itu, yang mereka yang mengatur, mereka yang mendistribusikan, mereka lah bosnya. Nah, ibaratnya mereka lah direkturnya istilahnya kalau di dalam perusahaan itu. Jadi mereka lah yang dialah yang mengendalikan dan mengorganisasi jaringan peredaran narkotika ini dalam skala yang lebih besar, seperti itu. Jadi mereka ini tinggal duduk, jadi mereka ada anggota, nah anggota ini lah bergerak nanti ke sana kemari. Nah, tapi barang ini tetap milik si bandar ini. Nah, sebetulnya bandar ini yang sangat berbahaya. Makanya dalam undang-undang itu pasal 114 itu dikenai ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun maksimal, seperti itu. Ya. Ini siapa dengarnya? Ya. Pak, kalau misalnya pembeli sama penadah itu bedanya apa ya? Penadah.
Penada. Iya. Kayak misalnya ada yang membeli kayak terjebak gitu Pak. Oh iya, terjebak. Ya soalnya udah mendengar kasus yang kayak gitu kan Pak, terjebak dia narkoba dan jadikan penada. Ini Kalau penada itu yang saya katakan tadi, penada ini dia bukan penada sih bahasa tepatnya, dia yang dia di tepatnya itu yang menguasai. Yang menguasai ini banyak juga kasus seperti itu. Dia dijebak, entah itu dari orang ini dititipkan di tasnya tanpa sepengetahuan orang yang ini yang mempunyai tas itu. Kemudian ketika dilakukan penangkapan ditemukanlah barangnya. Nah seperti itu. Nah terhadap hal ini nanti kan disitulah nanti kita dalam proses penyidikan, kemudian dibuatlah berkas perkara, kemudian dalam berkas perkara itu dari kepolisian diantarlah ke kejaksaan. Nah itu tugas kami lah jaksa penuntut umum yang akan meneliti nanti betul nggak si pelaku ini memang bersalah, berniat ataupun betul tidak barang itu milik dia. Nah inilah nanti kita telusuri, jaksa lah nanti yang bertugas nanti meneliti berkas perkara itu dan akan menentukan apakah berkas perkara ini lengkap atau tidak. Nah kalau tidak lengkap ataupun kalau tidak terbukti, tidak cukup buktinya, maka itu kan kita kembalikan lagi dan tidak akan kita proses. Nah itu namanya pengembalian SPDP melalui penghentian penuntutan. Nah itu. Nah kalau tidak terbukti, tidak terdapat cukup bukti ya gitu. Nah, tapi kalau terbukti, kalau memang dia ada keterkaitan juga, ada niatnya untuk menguasai narkotika itu untuk dikonsumsi ya, berarti kita lanjutkan kita limpah ke persidangan. Nah seperti itu. Jadi memang peran kita selaku jaksa ini sangat sentral sekali dalam penegakan hukum, terutama dalam penanganan proses perkara, khususnya dalam perkara narkotika ini seperti itu. Ini tambahin sedikit lah ke kalau yang disampaikan sama Riza tadi ya. Nah, apabila ada yang dititipkan nih sama dia, nah, kita yang sampaikan Pak tadi, kita melihat dulu lah, kita teliti dulu. Apakah memang dia waktu dititipkan itu dia tahu tidak? Sadar tidak? Nah, Ya, Pak, ya? dia tahu tidak? Atau dia cuma tahunya titip nih bentar, misalnya dia nitipin HP gitu kan? Nah, dia tahunya cuma HP, ya udah dia pegang gitu. Ternyata di dalam HP ini di belakang casingnya gitu, ada narkotikanya, tapi dia tidak tahu. Nah, di situ kan niatnya tidak ada dan dia tidak tahu. Tapi apabila dia mengetahui memang itu narkotika, nah di situ dia bisa dikatakan mengetahui dan berarti niatnya ada seperti itu. Kurang lebih itulah yang dapat membedakannya. Begitu. Jadi kita harus hati-hati banget. Jadi kalau misalnya yang menitipkan atau apa, kita harus tahu apa yang dititipkan. Jangan sampai nanti ternyata ada narkotikanya atau apa gitu kan. Atau memang kalau waktu dititipkan dia memang tahu itu ada narkotikanya, dia tetap menerima, nah berarti kan niatnya sudah ada. Iya benar. Berarti tergantung niatnya. Kalau seandainya ini ya Pak, dia pengedar juga atau kurir lah Pak ya, dia kan nganterin gitu narkotika, tapi dia sendiri nggak pakai gitu, tetap di Tetap, nah mungkin ada beberapa ya, dia tapi jarang sih. Lebih banyak kurir itu yang mengantarkan itu dia juga adalah seorang pemakai. Nah, apa yang diharapkan tadi selain uang, dia mungkin mengharapkan dia mengantar nanti dia dapat bagian dari narkotika sabu yang dikirimkan tadi. Seperti itu. Nah, kalau kasusnya dia bukan seorang pemakai, nah mungkin dia mengharapkan uang lah dari situ ya. Nah, tapi dia perannya tadi kan sudah ada, dia adalah yang mengantarkan atau sebagai kurir tadi. Jadi itu yang dapat dikenakan pasal 114 tadi. Padahal udah tahu juga ya Pak ya, buruknya seperti apa, mengkonsumsi hukumnya seperti apa, tapi tetap aja masih ya Pak ya. Karena tadi Mbak kecanduan. Awal coba-coba Iya, ya, awal coba-coba. terusan, ujung-ujungnya udah tahu sendiri lah jawabannya. Pak balik dinikmati lagi tuh kopi angetnya Pak. Aduh, sambil tarik nafas dulu nih. Karena ada beberapa lagi pertanyaan kan. Tarik nafas. Oke. Lanjut ya Mbak Elena. Iya lanjut ini. Lanjut tadi berkesinambungan ke Pak Irfan nih. Berkesinambungan soal tadi membahas tentang tahap proses hukum nih Pak ya, untuk terkait pengguna narkoba. Nih Pak, kira-kira apakah ada ya Pak kemungkinan untuk menjalani rehabilitas bagi pengguna narkotika ini Pak? Untuk pengguna narkotika memang itu kita lebih ke rehabilitas itu tadi, di rehab ya. Nah, karena untuk pengguna itu kita harus melihat juga apakah dia memang kalau memang dia murni pengguna, berarti dia di situ juga sudah termasuk korban. Nah,
Nah, korban dari peredaran gelap narkotika itu tadi sendiri. Nah, jadi kalau misalnya memang kita menemukan dia memang murni seorang pengguna, kita biasanya itu nanti akan memeriksakan asesmen, ya, asesmen. Kemudian nanti dari hasil asesmen itu apakah menunjukkan bahwa yang bersangkutan hanya sebagai penyalahguna atau pecandu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika itu sendiri. Gitu. Maka dapat direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Nah, itu biasanya di Pekanbaru ya, tapi iya, di sini ya. Nah, di BNN. jadi kita lihat hasil dari asesmennya tadi, sarannya apakah memang dia harus diarahkan untuk rehab atau memang dia adalah terkait dalam jaringan narkotika itu. Itulah nanti yang kita lihat perbedaannya, dan nanti kalau kita bisa ambil keputusan mengarahnya seperti apa. Seperti itu. Biasanya Pak, dari kasus yang telah sudah nih bagi pemakai Pak yang menggunakan, ada yang direhab ya Pak ya. Biasanya setelah direhab itu memang kemungkinan besar itu sembuh ya Pak? Harapan kita memang Iya. Oh, gitu ya. kita itu bagian usaha dari kita. Betul. Untuk memberikan fasilitasi kepada korban penyalahguna ini untuk direhabilitasi, sama seperti orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu kan kita kirim ke rumah sakit jiwa, harapannya dia supaya sembuh kembali. Nah, ini kan harapan kita juga sembuh Betul. dari Tapi tergantung dia. ketergantungan. Dari Ini memang diri tergantung pada sendiri. diri pribadi. Apakah memang dia memang berniat untuk berkeinginan untuk sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba ini. Kalau memang dia baru sembuh, insya Allah sembuh dengan niatnya. Jadi memang tergantung pribadinya masing-masing lah gitu. Kita hanya ngasih jalan Iya, Kita fasilitas saja, negara hanya memberikan fasilitas kepada korban. Itulah upaya kita kan untuk berusaha lah untuk apabila ada pengguna, kita berusaha untuk membuat dia berhenti di situ kan dengan rehabilitasi tadi. Itu harapan kita lah juga sebenarnya. Terkait itu ya. diri sendiri. Ya. Dan harapan semua nih Pak. Betul. Tapi kalau ditanya ada yang balik lagi, kayaknya ada. Pak. Ada, bahkan Ada. pengedar pun yang sudah kita hukum dengan hukuman yang cukup berat, setelah keluar dari penjara menjalani hukumannya, terpidana ini ulang lagi banyak Sekian juga bulan seperti atau itu. sekian tahun kan Ya, jadi memang ketangkap lagi. jadi memang Balik lagi. ada juga beberapa yang tidak jera gitu. Jadi tapi memang kita berharap ini dapat kita tekan dengan memberikan hukuman yang berat. Biar kapok atau jera ya Pak ya. Jera. Seperti itu. Kaki Pak ya nggak apa-apa. Ya. Dikit lagi Mbak, dikit lagi Pak. Iya. Dikit lagi ke baris. Ya. Elo lanjut ke Pak Apis ya Pak ya. Ya. Bagaimana nih Pak peran kejaksaan dalam penanganan perkara narkotika mulai dari proses hukum hingga penuntut pengadilan? Biar lebih jelas lagi. Kalau peran kami tentu kita selaku penuntut umum. Nah, kemudian juga peran kita juga dalam hal ini kita selaku istilahnya itu dominus litis, kita lah selaku yang mengendalikan perkara penanganan perkara tindak pidana ini, khususnya tindak pidana narkotika. Tentunya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Irfan tadi, dari proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian kepada pelaku narkotika ini, kemudian ditangkap dan kemudian dilakukan BAP lah istilahnya oleh pihak kepolisian. Setelah di BAP kemudian dituangkan dalam berkas perkara. Nah, kemudian berkas perkara ini dikirimkan kepada kejaksaan. Nah, setelah masuk di kejaksaan, disinilah peran jaksa penuntut umum ini mulai berlaku. Nah, ketika itu jaksa harus meneliti berkas perkara ini, apakah perkara ini memenuhi bukti yang cukup. Nah, itu kita juga merujuk pada aturan KUHAP ya, KUHAP nomor 20 tahun 2025 yang baru ini. Itu kita berlandaskan sesuai dengan SOP yang sudah berlaku, kita teliti berkasnya. Nah, apabila sudah cukup bukti, apabila masih terdapat kekurangan, maka jaksa dapat mengirimkan P19. P19 ini adalah merupakan dokumen yang kita kirimkan kepada pihak penyidik, dalam hal ini kepolisian, untuk memperbaiki berkas yang tidak lengkap. Nah, entah itu ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kurang, ataupun ada
barang bukti yang belum yang dilakukan izin penetapan kepada pengadilan, ataupun ada syarat formil maupun materi yang belum lengkap dalam berkas perkara, maka akan kita kembalikan melalui form P19 para penyidik. Nah, dalam waktu 14 hari penyidik harus menyerahkan kembali kepada kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum. Nah, ketika sudah dikembalikan kembali, apabila sudah dilengkapi dan lengkap, maka penuntut umum dapat menyatakan berkas perkara ini P21. Nah, kalau kita sering dengar di berita-berita ada P21, artinya berkas ini lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan. Nah, sebelum dilimpahkan kita tentu seperti yang dijelaskan Pak Irfan tadi harus melakukan yang namanya tahap 2. Nah, tahap 2 ini penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada kejaksaan dalam ini selaku penuntut umum. Nah, setelah diserahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, nah kemudian jaksa dalam hal ini membuat surat dakwaan. Nah, surat dakwaan inilah yang dijadikan nanti dasar untuk membuktikan di persidangan nantinya. Nah, setelah dibuat surat dakwaan maka dilimpahlah perkara ini ke pengadilan. Nah, setelah dilimpahkan maka pengadilan menentukan hari dan jadwal sidang. Nah, di sini tidak hanya sampai di situ saja peran kita, tidak hanya meneliti saja, jaksa nanti ikut sidang juga. Ikut sidang, disitulah peran jaksa nanti akan membuktikan perbuatan dari si pelaku ini. Nah, sebutan untuk pelaku di sidang ini namanya terdakwa. Nah, terdakwa inilah nanti yang akan kita buktikan. Nah, yang membuktikan siapa? Yang membuktikan adalah penuntut umum, jaksa penuntut umum tadi yang meneliti berkas tadi. Nah, disinilah peran jaksa penuntut umum tadi membuktikan. Nah, pembuktiannya apa saja itu terdiri dari saksi, kemudian ada juga keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa kalau dalam aturan KUHP kita. Nah, disinilah nanti kita akan berlawanan dengan penasihat hukum namanya, pengacara. Nah, itu dari terdakwa ya Pak? Dari terdakwa. Nah, memang kalau untuk perkara narkotika ini untuk ancamannya kan di atas 9 tahun. Jadi memang untuk perkara tindak pidana narkotika ini itu wajib untuk pengadilan itu memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa. Tapi bantuan hukum ini dalam bentuk pengacara. Jadi nanti terdakwa narkotika ini akan dibantu oleh pengacara, akan dibantu dari apakah itu dari segi persidangan, didampingi di persidangan, kemudian pembuatan dokumen-dokumen, apakah itu pembelaan segala macam nanti didampingi oleh pengacara. Jadi nanti disinilah antara jaksa penuntut umum dan pengacara akan saling, kalau penuntut umum perannya membuktikan si perbuatan terdakwa, kalau pengacara untuk bukan membela tapi mendampingi. Mendampingi adalah kalau membela itu artinya sudah salah, berarti dia membela perbuatannya salah. Tapi dia mendampingi, dalam hal ini mendampingi melihat proses perkara ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya hak-hak dari si terdakwa, menjamin hak-hak dari si terdakwa ini dapat dilaksanakan di persidangan. Karena terdakwa ini tidak tahu, melalui pengacara ini akan memperjuangkan hak-haknya. Apa saja haknya? Banyak. Dia bisa hak dalam membuat eksepsi, hak dalam pembelaan, hak menghadirkan saksi yang meringankan, nah, hak ya untuk izin kalau sakit, penetapan untuk berobat dan segala macam. Artinya pengacara ini nanti yang akan membela hak dari si terpidana ini. Artinya si terpidana narkotika ini tidak kita biarkan begitu saja di pengadilan, tetap kita bantu juga. Nah, seperti itu agar nanti penerapan sistem peradilan kita berimbang seperti itu. Jadi nanti itulah sedikit gambaran nanti di persidangan antara pengacara dan juga jaksa penuntut umum. Nah, itulah peran-perannya. Nah, hakim nanti akan memutuskan, apakah si terdakwa ini bersalah atau tidak. Setelah melalui proses pembuktian, kemudian hakimlah akan memutuskan apakah si terdakwa ini bersalah atau tidak. Apabila bersalah, nah, tidak berhenti di situ peran kita jaksa penuntut umum. Nah, setelah diputus bersalah atau divonis bersalah, penuntut umum mengeksekusi putusan tersebut. Jadi sampai tuntas dia, sampai betul-betul si terpidana ini kita eksekusi sampai selesai. Eksekusi ini maksudnya kita melaksanakan putusan pengadilan. Misalnya putusannya menyatakan si terdakwa pidana penjara selama 10 tahun misalnya, maka jaksa akan mengeksekusi. Eksekusi artinya mengantarkan si terpidana ini ke rutan
Nah itu adalah tugas jaksa juga. Jadi memang tugas jaksa ini cukup kompleks dan lengkap sampai perkaranya betul-betul selesai dan tidak ada tanggungan lagi lah istilahnya seperti itu. Berarti kalau untuk yang terakhir itu sampai ke misalnya ngantar ke rutan. Iya, sampai ngantar itu pun kami jaksa juga ngantar ke rutan seperti itu. Kami serahkan ke rutan. Kami serahkan ke untuk rutan. menjalankan, Menjalankan hukumannya, hukuman penjaranya seperti itu. Jadi udah selesai situ, udah selesai gitu Pak. Udah selesai kita eksekusi. Nah nanti ada lagi kalau misalnya memang terdakwanya itu melakukan upaya hukum banding misalnya, kami belum selesai tugas kami, masih berperan kami di pengadilan tinggi untuk membuat memorinya ataupun kontra memori bandingnya sampai betul-betul perkaranya inkrah. Inkrah ini artinya berkekuatan hukum tetap. Artinya berkekuatan hukum tetap ini sudah melalui upaya hukum kasasi. Nah, jadi melalui pengadilan negeri tadi masih bisa upaya hukum banding. Nah, apabila masih kurang puas dengan putusan hukum upaya hukum banding, maka dapat dilakukan kembali upaya hukum kasasi. Nah, setelah upaya hukum kasasi ini dikeluarkan putusannya, maka disitulah perkara ini dapat menyatakan inkrah ataupun berkekuatan hukum tetap. Jangan Itu. maksudnya ya Pak ya. Ya, dan panjang juga tugas jaksa dalam menangani perkara ini seperti itu. Kira saya Iya. Pak selesai sidang, ya udah selesai gitu. Ya. Sama Bayan bisa kira kayak cuma ya udah gitu kan. Ya. Tapi kayaknya kalau untuk hal kayak gitu mungkin Liza lebih dari saya karena dia kebetulan di sana ya Pak. Iya. Malah saya ini tahun lalu ya. Ya, mungkin Liza sudah melihat lah bagaimana prosesnya di sana. Iya. Lumayan pengalaman ya. Ya. Oke lanjut lagi Liza. Kita mempercepat waktu aja ya Mbak Ellen ya. Iya, Ini apa nih Pak yang dapat dilakukan masyarakat khususnya orang tua dan generasi muda untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar seperti Mbak El tadi ya udah punya anak bagaimana tips-tipsnya. Iya, sedikit nih Pak. Kayaknya ini bisa bermanfaat nih Pak. Terutama saya nih Pak. Benar ya, ini juga punya anaknya memang luas-luas sekali ya. Apalagi sekarang lagi SMP nih. Betul, nah itu Waduh ya Allah. umur-umurnya sangat rentannya itu. Iya benar sekali Pak. Baik, nah seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang sangat berperan yang paling utama itu adalah di keluarga itu sendiri ya, merupakan paling utama dalam untuk memberitahu si anak menjalin inilah membangun komunikasi ya, komunikasi yang baik dengan anak, kemudian memberikan pengawasan yang cukup serta menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Nah, kemudian yang mana generasi muda dapat mengisi waktu dengan kegiatan positif, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, serta berani menolak ajakan untuk mencoba narkotika itu sendiri. Nah, itu tadilah peran dari orang tua untuk memberitahu agar dia dapat nanti di luar pergaulannya apabila nanti anak-anak tidak ada yang mengajak dia untuk ayo coba ini enak, gitu kan? Kayak anak-anak saya itu kayak rentan kali dengan ajakan Betul. pengen tahunya gitu ya Pak. Rasa ingin tahunya itu masih sangat tinggi. kuat tinggi ya. Masih rasanya Jadi penasaran. dia nggak tahu kalau itu fatal nanti ke depan Betul. kan Pak. Paling banyak sekarang kumuh-kumuhan ya Mbak Ellen. Dia ngikut teman gitu Nah, kan, seperti itu. yang lagi tren gitu kan terus diikutin. Aku terus saya ikat aja di rumah Pak. Kayaknya juga berbahaya sih. Jadi berbahaya juga dalam konteks yang Mulai lain. bagi mental anak kita. Saya aman, dianya nggak aman Pak. Kayaknya berinteraksi dengan teman-teman ya. Iya. Kayaknya harus dikhawatirkan mental ibunya ya. Kayaknya gerak ibunya. Oke, terima kasih Pak, memang seru sekali ya. Dan untuk yang terakhir nih Pak ya, sebagai penutup ini Pak, kita minta pesan Bapak berdua ini Pak ya, kepada masyarakat ya, khususnya Kabupaten Indragiri dulu ya, terkait bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya ini Pak. Ya. Kalau untuk pesan dari kami khususnya untuk penanganan perkara narkotika ini, yang Iya. pertama tentu kita ingin menyampaikan bahwa narkotika ini tidak hanya merusak kesehatan, tapi juga menghancurkan masa depan dan juga membawa konsekuensi hukum yang berat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ancamannya tidak main-main, bisa seumur hidup ataupun maksimal 20 tahun, bahkan hukuman mati. Nah, itu hukuman mati bisa juga. Ada ya Pak? Ya, itu di ayat 2. Ayat 2 di atas 5 gram. Nah, itu untuk pengedar. Nah, pasti untuk pengedar di atas 5 gram itu. Maksimal. Nah, bisa diterapkan pada si pengedar ini. Dan
itulah yang harus dilaksanakan ketika si pelaku ini melakukan perbuatan mengedarkan narkotika atau melakukan jual beli narkotika. Nah, itu dari segi dampak konsekuensi hukumnya gitu. Kemudian juga dampaknya tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga keluarga menjadi malu, sedih, dan juga tentunya masyarakat di sekitar pun menjadi merasakan dampak yang cukup luas seperti Resah itu. gitu ya, Pak. Resah, Berpengaruh berpengaruh. untuk anak-anak gitu ya, Pak ya. Itu untuk dampak secara luasnya. Nah, dampak secara sempitnya itu yaitu kalau kita lihat untuk konsekuensi hukum itu kan hukuman penjara. Nah, tentu kita mengeksekusi si pelaku tindak pidana ini ke rutan ya, rutan. Nah, kalau mungkin sekali bolehlah anak-anak kita itu kalau untuk sekedar saran dibawa ke rutan, karena betul-betul memprihatinkan sekali kalau untuk di rutan itu. Karena ada satu sel itu isinya 80 orang. Nah, untuk sekedar kita ketahui saja gitu. Mungkin ini bisa untuk menakut-nakuti anak-anak kita nantinya. Mungkin bisa diajak ke rutan, lihatlah bagaimana kondisi rutan itu. Bisa membludak satu sel itu. Bayangkan ruangan sekecil ini isi 80 orang. Gimana mau tidur? Nah itu, ada juga yang tidur berdiri. Nah, tidur berdiri. Nah, bahkan WC-nya itu cuma satu toiletnya. Kebanyakan keringat, itu. Pak. Itulah kita ini mana tahu begitu bisa nanti kita ajak anak-anak kita atau orang tua ataupun guru-guru sekolah studi tour lah ke rutan itu. Lihatlah bagaimana inilah nanti tempat bagi pelaku tindak pidana, bukan hanya narkotika saja, yang lainnya juga, entah itu pencurian segala macam, penganiayaan, bullying untuk anak-anak. Mungkin dengan cara itu menurut saya akan lebih efektif memberikan pengetahuan dan juga memberikan ketakutan bagi anak-anak kita supaya tidak melakukan yang namanya tindak pidana seperti itu menurut saya. Menjadi hal-hal buruk ya. Karena dia mikir ternyata seperti itu, ada Ya, besar seperti gitu itu. ya, Pak. Ya. Karena bukan merusak kesehatan tapi hancur masa depan sendiri. Iya. Ya, masih iya sih sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ini himbauan nih Pak untuk masyarakat ini nih Pak. Sedikit ini Pak, saja ya. walaupun sedikit tapi saya itu bermanfaat ini Pak. Karena sudah banyak yang disampaikan Pak Hafiz tadi, mungkin himbauannya dari kami dan untuk semua masyarakat ya, marilah bersama-sama menjauhi narkotika, kemudian menjaga keluarga dan lingkungan dari pengaruh buruk narkotika, serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika demi mewujudkan Kabupaten Indragiri Hulu yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika itu sendiri. Semoga terlaksana ya Pak ya. Amin. Amin. Oke teman-teman semua, aduh luar biasa sekali ya, seru banget. Sampai udah jam berapa nih sampai kayak gitu bilangnya ya, saking serunya. Tapi tetap ingat ya teman-teman semua, jauhi narkoba, sayangi hidup dan raih prestasi. Serta narkoba adalah musuh masa depan, tidak hari ini dan tolak yang namanya narkoba dan selamatkan esok hari. Benar. Demi masa depan kita semua, karena adik-adik semua, teman-teman semua adalah generasi penerus. Benar, karena sekali mencoba bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Katakan tidak pada narkoba, lindungi diri, keluarga, dan lingkungan kita. Karena masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat pada hari ini. Betul sekali. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak. Terima kasih juga sudah Dari diundang. kejaksaan, iya. Semoga bermanfaat. Amin. Pasti Pasti bermanfaat. Terima kasih juga untuk buat yang nonton nantinya ya. Semoga bermanfaat dan kami juga mohon maaf apabila ada kata yang salah, baik itu yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Sebelum itu Mbak Ellen ada nih himbauan sedikit, kita Apa itu? bakal ada ongoing yang spesial dari Wow. kejaksaan nih. Wow. Yaitu On Talk with Adiaksa, OTWA. Jadi buat penonton yang ingin mengetahui nih edukasi hukum, penyuluhan hukum lebih dalam lagi nih ataupun tentang kejaksaan, bisa nantikan di channel YouTube kita Kejaksaan Indragiri Hulu. Dan di sana kita bakalan podcast seru-seruan yaitu On Talk with Adiaksa atau OTWA. Wow, ayo kita nonton besok Oke. sama-sama. Oke, terima kasih. Kami pamit ya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.